Tribuners, kita jumpa lagi di Mata Lokal Memilih. Hari ini bersama saya Lailatul Niam, jurnalis tribunlombok.com. Biasanya kalau edisi Mata Lokal Memilih tentu kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia politik tentu saja, dan narasumbernya pasti tokoh politik juga. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin baru untuk Tribuners semua. Jadi kita langsung saja mengundang narasumber kita. Ini adalah anggota DPD RI Dapil NTB, Ibu Evi Apita Maya. Selamat datang, Bu. Terima kasih sudah hadir Terima di kasih juga. tribunlombok.com. Ya, terima kasih Mbak Lailatul Naim ya. Niam. Niam. Oke. Terbalik ya. Oke. Ini saya mewakili netizen semuanya, mungkin Tribuners, pemirsa kita namanya Tribuners, mungkin yang belum tahu DPD itu apa dan peran DPD itu seperti apa. Baik, memang pada kesempatan ini juga bagus saya mensosialisasi apa itu DPD RI, karena setiap saya turun ke masyarakat pasti pertama awal yang saya sampaikan kepada masyarakat itu apa sih DPD? Apa sih? Makhluk apa sih DPD itu gitu loh. Apakah dia sama dengan DPR RI gitu kan? Nah, jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kewenangan DPD RI itu pada saat sekarang ini masih sangat terbatas. Kami bersama-sama DPR RI sama-sama lembaga legislatif yang mempunyai 3 fungsi tentunya ya, legislasi itu sendiri, membuat rancangan undang-undang, pengawasan dan budgeting. Nah, dalam hal kita tugas kewenangan DPD RI itu kan terdapat di pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ kita ada istilah kata dapat gitu kan, ikut membahas masalah rancangan undang-undang, membuat rancangan undang-undang, memberikan pertimbangan, tapi dalam hal untuk pengesahan ya kami kita membahas tripartit nih, DPD RI, DPR RI sama pemerintah. Dalam hal pengesahan kami tidak dilibatkan. Nah, jadi kadang-kadang kita ada rancangan undang-undang pure inisiatif DPD RI sudah dibahas dan digodok, tapi disahkan oleh mereka seperti itu. Nah, dalam hal fungsi kedua adalah pengawasan. Kami ya memang ini agak penuh ya, melakukan pengawasan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Nah, untuk yang fungsi budgeting sendiri gitu kan, kami hanya dimintakan pertimbangan aja gitu kan. Jadi tidak diberi kewenangan untuk membahas dan mengesahkan APBN gitu. Nah, jadi itulah yang membuat kita untuk melangkah tidak begitu besar gitu kan, tidak bisa menampakkan diri lah gitu, katanya orang yang bekerja kayaknya DPR aja gitu kan, ya udah ya DPD pas hanya terlihat belakang layar. Iya, di belakang layar gitu. Nah, tapi itu tidak menyurutkan kami untuk terus berbuat kepada masyarakat. Kalau gitu peran konkretnya di masyarakat DPD RI. Sebetulnya DPD RI itu DPD RI itu kita kan sebagai penjembatan ya antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Gitu. Okay. Nah, ini sebagai contoh misalnya harusnya pemerintah daerah menyampaikan kepada kami gitu kan, hambatan apa, kira-kira apa yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Nah, itu kadang-kadang kita punya inisiatif sendiri bagaimana untuk apa sih yang dianukan masyarakat ini gitu, yang dibutuhkan masyarakat saya. Nah, sebagai contoh yang kemarin saya laksanakan dan gencar-gencarnya saya ini yang belakang aja biar fresh kita, kadang-kadang yang di belakang itu terlalu jauh. Nah, untuk kita di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok ini apa sih masyarakat yang sangat dibutuhkan. Nah, kebetulan teman-teman P3MI datang kepada saya bahwa ini kerjasama antara Indonesia dan Malaysia pada saat ini belum juga terbuka gitu kan, sedangkan masyarakat kita sangat membutuhkan itu gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri kan untuk Lombok khususnya Nusa Tenggara Barat itu kan pengiriman PMI itu nomor 2 terbesar. Ya. Nah, paling banyak itu di Malaysia. Nah, untuk itu karena ditutupnya kerjasama ini, masyarakat Nusa Tenggara Barat itu tetap berangkat ke Malaysia itu dengan jalur ilegal. Karena apa? Karena sangat membutuhkan. Nah,
karena ilegal inilah masyarakat kita banyak dirugikan. Satu, dia harus membayar biaya yang cukup tinggi Betul. terhadap istilahnya tekong ya, yang bukan perusahaan resmi ya, lewat jalur Jaminan. terus dia tidak ada jaminan, Betul. dibohong-bohongin. Nah, kejadian itu sering dilaporkan kepada kita gitu loh, oleh pihak BP2MI, oleh LSM, bahwa warga Nusa Tenggara Barat gitu kan, warga Lombok ada yang ditenggelamkan, ada yang terdamparkan. Nah, terakhir saya ingat betul waktu rapat kerja sama Bu Menteri bulan Desember, saya benar-benar, Bu, tolong ini segera dibuka. Karena apa? Karena ditutup dan dibuka, mereka tetap akan berangkat. Karena ditutup inilah masyarakat kita tidak ada jaminan untuk mereka bekerja, untuk keselamatan mereka. Nah, yang kedua, kemarin sebelumnya kan pemerintah dan BP2MI itu gembor-gembor mengatakan zero cost gitu kan. Nah, saya tekankan kepada BP2MI, kepada kementerian, bahwa zero cost harus dilaksanakan. Apa itu zero cost? Bahwa tenaga kita yang berangkat ke luar negeri itu harus berangkat secara gratis, tidak ada biaya. Dibiayai pemerintah. Dibiayai, bukan biaya pemerintah, Mbak, dibiayai oleh pihak majikan, karena mereka membutuhkan. Kita harus saling membutuhkan, dan mereka harus mau juga dong apa yang kita minta harus mereka penuhi. Dan alhamdulillah itu terlaksana gitu kan. Akhirnya dibuka zero cost. Zero cost sekarang sudah ini? Sudah. Diterapkan. Terus fasilitas mereka harus dipenuhi, terus gaji tidak boleh dipotong, seperti itu. Gaji pokok harus jelas, Rp1.500 seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya terlaksana, dan pemberangkatan pertama dari Nusa Tenggara Barat itu di bulan Agustus kemarin. Nah, itu dilepas oleh kami ya, pimpinan Komite 3, kebetulan saya pimpinan Komite 3, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bu Wakil Gubernur, BP2MI, dan stakeholder yang terkait. Gitu. Ini kan yang diperjuangkan oleh Ibu Epi salah satunya. Terus sekarang Ibu Epi maju lagi untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat NTB. Apa sekiranya dari NTB ini yang dibutuhkan, kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat yang Ibu siapkan, yang Ibu sudah riset observasi. Jadi saya tetap melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang nanti di masyarakat butuhkan. Termasuk misalnya kemarin saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa 1.100 untuk anak-anak NTB gitu kan, dan itu sedang berproses. Insya Allah nanti sebentar lagi akan keluar SK-nya dan kita akan bagikan. Nah, terus hal-hal yang banyak saya juga sering sebetulnya kepada Pak Menteri pariwisata, apa-apa yang kita temuin di lapangan itu biasanya saya langsung berkomunikasi dengan kementerian sosial misalnya. Kenapa dia datang kemari, saya meminta, Bu ini gitu kan, akhirnya datang, dan itu semua ada jejak digitalnya gitu kan, termasuk percakapan saya bersama menteri-menteri yang terkait gitu, sesuai dengan bidang kita di komite. Jadi di PDRI itu ada namanya komite. Jadi 4 komite, setiap komite 3. Itu tugasnya? Jadi komite 3 itu bermitra dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Tenaga Kerja, Pemuda, Perempuan gitu kan. Nah, jadi agama. Nah, itulah yang apa yang kita bisa komunikasikan dengan kementerian tersebut. Ini kan apa yang menjadi tugas dari Komite 3 itu mencakup hal-hal yang sangat penting di masyarakat ini. Salah satunya tadi pendidikan. Pendidikan. Kemudian pariwisata yang sekarang gencar-gencarnya mungkin menjadi sorotan dunia, terlebih kita di wilayah Lombok. Ada sirkuit Mandalika, pariwisata super prioritas. Itu akan menjadi yang akan Ibu Epi bawa, kemudian dikembangkan ke pemerintah pusat, disampaikan, kemudian dikembangkan lagi. Dari semenjak awal bahwa Mandalika itu menjadi 5 super prioritas yang diadukan sama pemerintah, saya pada saat itu sudah mulai mengikuti dan mengawasi gitu loh. Bagaimana saat itu sirkuit Mandalika yang terbengkalai, ya kan? Saya datang, saya lihat bersama tim. Pada saat itu kita pikirkan sebagai
manusia normal dan saya juga dulu pernah bekerja di AMP gitu, suatu perusahaan aspal finisher. Saya melihat wah ini parah ini gitu kan. Akhirnya saya bicara sama teman-teman kita pimpinan, saya di komite itu ada 4 pimpinan, saya bilang harus kita lihat kondisi ini. Kalau ini gagal, bukan hanya NTB yang malu, tapi Indonesia yang malu. Betul. Akhirnya saya komunikasikan kepada pimpinan kami, pimpinan DPD RI, waktu itu Pak Lanyala Mahmud Mataliti, untuk datang melihat dan nanti mengkomunikasikan kepada kementerian yang terkait. Saya juga sempat sounding dengan Pak Menteri Olahraga dan juga Menteri Pariwisata Pak Uno. Nah, setelah itu Pak Lanyala mengangkedakan datang bersama. Waktu itu kita minta juga Pak Menteri BUMN untuk datang, tapi beliau lagi di luar. Akhirnya yang datang itu pimpinan kita bersama Pak Kementerian Olahraga. Dilihat kondisi saat itu lingkungan sirkuit waktu pembangunan. Okay. Akhirnya oke, kita bicarakan ini, tolong Pak, kondisinya seperti ini, karena ini kalau tidak dibicarakan semua dengan kementerian yang terkait, tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak akan terlaksana. Saya ingat betul, setelah itu kita bertemu di Islamic Center bersama Pak Gubernur, ya Pak Gubernur dipanggil, Pak Gubernur, Pak Ketua kita Pak Lanyala mengatakan bagaimana, siapa gitu kan. Akhirnya ya nanti tolong diagendakan ketemu sama kementerian bersangkutan, termasuk Kementerian PUPR dan segala macam. Akhirnya disepakati, dibuatkan agenda. Seminggu kemudian semua kementerian berkumpul, rapat, dan itulah berjalan gitu loh. Nah kebetulan saat itu pas kementerian datang semua, saya ditugaskan ke Kalimantan gitu. Jadi nggak sempat saya diinfokan dari sini bahwa Pak Gubernur datang bersama mau melindaklanjuti, dan juga bersama kementerian. Saat itu saya bilang saya mencoba mencari pesawat dari Kaltara, nggak dapat, ya didampingi oleh teman kita Pak Sukisman pada saat itu. Nah, seperti itulah Pak. Ini pertanyaan sederhana saya, mungkin sebelum begitu memahami juga Bu Evi ya. DPD ini dia terjun langsung melihat kebutuhan masyarakat atau dia menerima informasi dari masyarakat? Gimana? Jadi itu dua-dua bisa kita lakukan Mbak ya. Jadi kita kan istilahnya ada tugas untuk terjun ke masyarakat. Kalau istilah DPR itu reses ya. Kalau kita kan menyerap aspirasi. Iya. Itu kita terjun langsung. Nah, terjun langsung dan kita melihat kondisi apa yang disampaikan oleh masyarakat, itu kita tampung. Kalau kita disampaikan oleh staf ahli akan dibuat resume. Dan biasanya kalau kita misalnya reses itu ada isu yang akan kita bawa. Pertama misalnya isu itu mengenai apa rancangan undang-undang yang akan kita bahas, terus rancangan undang-undang yang dalam hal kita melakukan pengawasan. Seperti itu. Nah, itulah saatnya kita banyak memperoleh informasi. Selain tugas itu, saya setiap minggu kalau pulang pasti saya jadwalkan turun kepada masyarakat, ya, untuk menyerap informasi apa yang kira-kira bisa saya jadikan bahan atau sounding kepada kementerian yang bersangkutan, seperti itu Mbak. Makanya tadi yang saya sebutkan bahwa tugas fungsi kita kan DPD itu badan legislatif gitu kan. Nah itu 3 fungsi tadi itu yang saya jabarkan. 1 legislasi, 2 pengawasan, 3 budgeting, itu kan semua hanya terbatas ya gitu. Kemudian aspek yang paling urgent mungkin yang ada di NTB ini yang Ibu Evi lihat kemudian nanti menjadi pertimbangan, dan mungkin dari selain dari pariwisata, apa yang paling dari pariwisata, pendidikan, kemudian tadi ada keagamaan, ada pemberdayaan perempuan, paling urgent di kita yang mungkin yang perlu dikembangkan, yang perlu ditingkatkan? Itu tadi Mbak. Jadi saya memang berfokus kepada PMI ya awalnya. Karena saya mau bahwa masyarakat kita yang sudah bekerja di sana jangan sampai dia pulang balik lagi, gitu kan? Udah pulang sebentar balik lagi karena di sini kan tidak ada lapangan kerjaan gitu. Nah saya minta bahwa slogan yang dicetuskan oleh BP2MI, pergi migran, pulang juragan. Nah, itu terlaksana gitu loh. Nah, jadi itulah saya selalu melakukan pengawasan terhadap itu. Jangan sampai masyarakat kita tetap berangkat dengan tidak resmi atau unprosedural. Terus juga
perusahaan-perusahaan P3MI yang resmi kadang-kadang masih nakal menarik biaya, itu kan saya juga concern banget terhadap itu. Dan kemarin saya minta kepada Komisi 3 DPR Provinsi, pimpinannya saya bilang kita harus kerjasama, termasuk kepada kepala desa, Kadu, saya informasikan bahwa jangan berikan izin kepada warga kita untuk berangkat secara ilegal. Bapak harus benar-benar perhatian, Pantau. harus benar-benar pantau, harus lihat benar apakah perusahaan yang akan pergi ini memberangkatkan ini benar-benar mempunyai job order, mempunyai perusahaan resmi seperti itu. Nah, terus untuk pariwisata kita sendiri kan ini juga sumber kita ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, itu juga saya sangat bangga ya dengan kementerian kita, Menteri Pariwisata memang concern ya, senang kita berkomunikasi, informasi sekecil apapun yang kita sampaikan gitu kan direspon gitu kan. Terkadang saya bilang sama masyarakat, misalnya pelaku UMKM maupun pariwisata gitu kan, saya bilang Pak Uno itu tidak sulit untuk komunikasi. Silakan, dia punya medsos, dia menyerap apa ya? Iya, jadi sampaikan informasi. pasti direspon. Gitu loh. Setelah kalaupun misalnya itu saya pernah sampaikan kepada teman-teman pelaku pariwisata, sampaikan kepada kementerian, terus forwardkan kepada saya gitu kan. Kalau belum direspon juga, nanti saya juga akan push ke langsung japri istilahnya gitu. Supaya kan banyak tuh biasanya kan kadang-kadang mungkin terlewat untuk direspon gitu. Sebelum kita beralih ke topik yang lain, Bu Epi, saya ingin menarik sedikit kesimpulan dari tugasnya DPD RI. Ini adalah istilahnya jembatan antara daerah ke pemerintah pusat. Betul. Itu pemahaman sederhananya. Betul. Oke. Bahwa ingat lagi, DPD RI itu tidak berpartai. Dia independen ya. Jadi kadang-kadang itu membuat kita bisa itu juga leluasa. yang menjadi membedakan DPR RI dan DPD RI, tidak dinaungi oleh partai, tidak berpartai lah. Jadi lagi nih perbedaannya, DPD RI dan DPR RI itu, kalau DPD RI di setiap provinsi di seluruh Indonesia maupun itu besar kecil provinsi tetap diwakili oleh 4 orang. Kalau DPR RI berdasarkan dapil dan jumlah wilayah, jumlah penduduk, besar wilayah itu kan. Ada syarat-syarat. Tergantung berapa partai politik seperti itu. Itu saudara-saudaranya, semoga Tribuners di rumah memahami itu apa bedanya DPD RI dan DPR RI. Ini sedang dalam momentum pemilu 2024 ini sudah bergulir, dan Ibu Epi tentu saja sebagai salah satu yang mencalonkan peserta pemilu 2024. Kemudian fenomena yang kita lihat sekarang khususnya di NTB ini, banyak sekali anak-anak muda, Bu Epi, yang terjun ingin menjadi bagian dari politik kita di Indonesia. Bu Epi melihatnya bagaimana? Apakah itu salah satu tolak ukur kita, anak muda kita di NTB ini sudah berpikiran visioner, ingin membawa negara Indonesia ini maju gitu, gimana Bu Epi? Saya sebagai istilahnya masyarakat juga ya, masyarakat Nusa Tenggara Barat, terus sebagai calon juga gitu kan, karena walaupun saya sekarang masih incumbent, saya juga calon, saya melihat fenomena ini bukan hanya terjadi di Nusa Tenggara Barat, tapi di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Bukan hanya di DPD RI, tapi juga di DPR RI. Nah, saya melihat ini, saya bangga gitu loh. Saya senang bahwa biasanya gitu kan, generasi muda atau pemuda ya, itu lebih kritis. Betul. Ingat, tapi ada juga yang tidak mau tahu gitu kan. Nah, saya berpesan kepada adik-adik yang ingin maju, siapkan diri, ya kan? Siapkan diri, jangan siapkan bekal pengetahuan, ya kan? Jangan sampai nanti kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah misalnya dapat duduk di kursi itu, kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita tidak tahu apa yang kita perbuat, kita tidak tahu fungsi kita duduk di situ apa, gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi istilahnya jangan sampai duduk diam
duit apa ya katanya. Gagap tidak mau tahu ngapain maksa, jadi itu saya suka, saya senang bahwa biasanya semangat itu diiringi dengan apa istilahnya kepercayaan diri biasanya gitu kan. Nah, itu modal itu. Kalau kita ingin maju itu kita punya rasa kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang bagus tapi harus disertai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan. Jangan hanya percaya diri membabi buta gitu. Ilmu pengetahuan seharusnya yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya ilmu pengetahuan yang mungkin dia memahami itu. Gimana Bu Epi? Kalau hanya berbekal tidak mengetahui secara luas apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dia maju. Ya, itulah dia harus punya bekal untuk itu gitu loh. Jadi dia harus benar-benar nantinya siap untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai hanya sekedar berbekal nekat. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi belajarlah dulu gitu kan, carilah informasi sedalam-dalamnya gitu kan. Apa sih nanti kira-kira seandainya saya ditakdirkan duduk gitu kan, apa yang harus saya lakukan, bekal apa yang harus saya bawa, seperti itu. Oke. Dan kalau ini siapa tahu mbaknya juga kan masih muda mau maju jadi politik. Ayo maju. Kalau Tribuners tahu mungkin Ibu Epi ini pernah kontroversial tahun 2019. Itu boleh dibahas nggak, Bu? Boleh banget. Ini siapa yang tidak kenal dulu, beritanya viral di mana-mana. Tahun 2019 itu digugat karena waktu pencalekan, karena fotonya terlalu cantik. Jadi itu dianggap pembohongan publik seperti itu waktu itu ya. Dan itu gimana Bu Epi? Sekarang fotonya sudah diganti. Jadi saya kadang-kadang geli gitu, tapi kita harus berpikiran positif, Mbak, gitu kan, berpikiran positif. Apapun yang terjadi pada diri kita, apalagi kita dizolimi, itu pasti ada rahasia besar yang dijanjikan Allah terhadap diri kita. Pada saat saya menerima sebelum gugatan itu sudah disampaikan sih oleh timnya almarhum Pak Faruk bahwa kita akan menuntut katanya gitu kan. Padahal tim-timnya mereka itu kenal baik sama saya semua gitu kan. Lucu dan menarik. Terus saya pikir itu candaan gitu. Tapi kenyataannya bahwa itu dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi gitu kan. Wah, sempat shock juga gitu kan. Yang dilawan ini bintang gitu istilahnya kan. Wah, saya tidak main-main untuk menghadapi ini. Akhirnya saya juga ada teman pengacara yang mau membantu gitu kan. Terus kebetulan ada kakak saya, Prof. Juanda, itu memang ahli tata negara. Dan dia membantu juga untuk memberikan saksi sebagai ahli gitu. Nah, dan waktu saya hadir di sidang MK itu semua mata tertuju kepada saya gitu, termasuk para hakimnya. Dan mana yang namanya Bu Epi lihat saya sengaja saya waktu itu berdandan memanggil Mua juga, terus semua senyum. Nah gitu. Jadi dan yang saya paling ingat itu ada lagu pembuka, ada judulnya, lagunya Kahitna ya. Cantik itu dibuka di TV juga seperti itu. Nah, saya alhamdulillah saya terus saya dinasihati oleh orang tua saya, bilang apapun yang dihujat terhadap dirimu nak, gak usah banyak respon, diam saja. Kalau namanya kebenaran itu insya Allah akan menang gitu kan. Nah, dan percayalah semua itu akan ada hikmah di balik itu. Nah, alhamdulillah semenjak itu kan orang, apalagi media ya, diuber-uber media, jadi terkenal saya. Jadi terkenal di seluruh Indonesia. Nah, waktu kita waktu pelantikan juga teman-teman nyerbu, mana? Ternyata enggak beda, bla bla bla. Terus waktu kunjungan ke daerah gitu kan, Pak Gubernur sudah nunggu, gubernur. Nah, ini ya Ibu ya. Bu, nama Ibu sudah terkenal di sini begitu. Jadi fotonya terlalu cantik. Jadi promosinya itu promosi cuma-cuma, coba kita bayangkan iklan kita bayar di media. Menarik. 3 menit aja bayarnya berapa gitu kan.
Ini gratis. Gitu, Mbak. Promosi lewat gugatan. Gugatan dan unik, berkah. Itu Berkah. makanya tadi. Dan waktu itu Bu Epi ngerasa nggak kalau itu fotonya terlalu cantik atau emang itu foto biasa aja gitu? Saya pikir itu foto biasa saja Tapi karena foto yang paling bagus lah. jadi kan kita, saya ingat betul waktu itu saya mendaftar di KPU, kita kan ada pas foto biasa. Nah, setelah itu kan ada perbaikan. Nah, pihak KPU bilang ini foto mau ditampilkan di kertas suara, tolong kasih foto terbaru dan ya yang terbaik lah gitu. Nah, akhirnya saya saat itu berapa hari ya dikasih untuk perbaikan, saya bilang foto studio deh gitu kan, foto studio saya panggil mua biasa yang langganan yang harganya di bawah 500.000 gitu kan. Terus akhirnya saya foto boleh nyebutkan studionya nggak sih? Terus Boleh. salah satu studio yang bagus lah di Nusa Tenggara Barat ini gitu kan. Jadi sudah saya foto, udah jadi paling diedit sedikit waktu itu kan gitu kan. Nah, saat pemeriksaan digital forensik istilahnya, dilihatkan antara foto hasil jepretan dengan editan nggak ada, cuman berapa persen yang diedit. Biasa kan misalnya ada agak keringat gitu kan yang dibersihkan. Terus kan kalau dia putih ya karena ada Lighting gitu. Iya. Nih ada satu ini yang menarik pengamat politik Mbak Epi, Bu Epi, yang mengatakan bahwa ketika calon legislatif itu memiliki paras yang istilahnya good looking, dia memiliki kesempatan yang besar untuk menang. Ibu Epi setuju? Saya tidak mengiyakan dan tidak gini. Bahwa foto, kalau DPD memang foto itu ini ya salah satu aspek ya. Salah satu hal yang menentukan. Salah satu hal yang menentukan, tapi tidak satu-satunya. Ingat ya, tidak satu-satunya. Dan ingat juga bahwa DPD RI itu bukan kontes kecantikan. Jadi itu salah satu faktor yang mendukung juga, tapi tidak satu-satunya. Kita yang paling penting adalah mensosialisasikan diri ke masyarakat, terjun kepada masyarakat. Kenapa teman-teman kita ini kadang-kadang takut terjun ke masyarakat, pikirannya bahwa tidak berani kalau tidak bawa peluru istilahnya. Masyarakat itu sesungguhnya kalau didatangi aja sudah senang loh. Gitu kan, bersiraturahmi di masyarakat, mendengarkan keluh kesahnya, mencarikan kira-kira solusi apa yang kita bisa lakukan, itu mereka suka gitu. Jadi tidak semata-mata material yang mereka harapkan. Apalagi kita ya DPD RI ini tidak ada dana aspirasi, tidak ada dana pokir. Kita kadang-kadang teman-teman DPR ketawain, berani banget turun ke bawah gitu kan. Ya beranilah, kenapa enggak? Masyarakat itu kalau kita jujur ya, kita kasih tahu apa adanya, mereka nerima kok. Gitu. Oke, saya ingin menarik kembali ke berarti Ibu Epi tidak membantah apa yang saya tadi tanyakan. Tidak membantah dan juga tidak mengiyakan 100%. Iya, betul. Bukan merupakan satu-satunya faktor. Itu salah satu faktor penunjang. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya yang beredar di informasi di dunia politik, bahwa yang seperti yang saya sebutkan tadi, caleg yang cantik ataupun paras tampan itu peluangnya agak lebih besar dibanding yang lain. Mbak, bukan hanya di dunia politik, saya pikir ya, di dunia pekerjaan juga yang dicari good looking pertama kadang-kadang, apalagi untuk customer service gitu menarik. Kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita hari ini, dan seperti biasa tidak akan afdol rasanya ketika bincang ini tidak ditutup dengan apa yang ingin disampaikan atau closing statement dari narasumber kita, itu salah satu tokoh politik di NTB. Bu Epi, apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita di NTB? Oke Mbak, terima kasih. Alhamdulillah saya pada kesempatan ini diberi kesempatan gitu untuk memberikan closing statement kepada masyarakat NTB. Pada saat ini saya izinkan ya, saya mencalonkan diri lagi untuk melanjutkan apa yang sudah saya perjuangkan. Pertama, yang kedua tadi saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa mungkin semenjak saya dilantik sampai sekarang tidak semua masyarakat bisa saya datangi satu persatu karena mengingat dapil
DPD RI itu satu provinsi, dari kalau kita dari Ampenan sampai Sape. Kalau saya lakukan setiap hari untuk turun selama 5 tahun itu tidak akan memungkinkan saya bisa turun satu persatu. Terus apalagi ditambah dengan tugas saya di pusat dan ke luar daerah. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, tapi saya berbuat apa yang saya lakukan itu nantinya bisa dirasakan oleh semua masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Jadi tidak spesifik satu desa yang harus kita perhatikan apa gitu, tapi untuk kepentingan Nusa Tenggara Barat menyeluruh. Yang kedua, saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Doakan saya, semoga saya tetap bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, tetap istiqomah, dan tetap bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih ya. Oke Tribuners, kita sudah berakhir bincang hari ini. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Epi Apitamaya. Mungkin ketika kita tidak tahu ya kedepannya gimana. Ketika Ibu sudah terpilih, mungkin kita bisa ngobrol lagi Bu di sini. Amin. Di edisi Mata Lokal Memilih juga. Amin. Mungkin dengan topik yang berbeda, apa yang sudah baru di NTB yang Ibu Epi bawa. Kita sudah juga tadi membahas apa itu DPD RI, bedanya dengan DPR RI. Mungkin Tribuners sudah paham. Oke, kita jumpa lagi nanti. Saya Laila Toniam, jurnalis tribunlombok.com. Sampai jumpa.